Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi dengan materi daring bimbingan dan konseling kelas 7. Ibu berharap sampean semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai materi daring kali ini, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasanya, agar apa yang kita lakukan di hari ini senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, pada layanan konseling kali ini, Bu Sulis ingin memberikan materi tentang sikap meminta maaf dan memaafkan. Tujuannya adalah agar sampean semua memahami pentingnya kata memaafkan, sehingga bisa menjadi kebiasaan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, salah satu kekurangan manusia adalah suka berbuat salah dan dosa. Manusia membutuhkan cara untuk menutupi kekurangannya itu, khususnya dosa kepada sesama manusia. Saat orang lain berbuat salah dan dosa yang terarah kepada kita, kita diajari untuk memaafkan. Saat kita berbuat salah dan dosa kepada orang lain, kita juga diajari untuk meminta maaf. Memaafkan menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh umat manusia, bukan sekedar sebagai tanda ada rasa bersalah dan pengakuan atas seluruh kesalahan yang telah dibuat. Meminta maaf dan memaafkan juga menjadikan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelapangan dan kerendahan hati. Apa sih memaafkan itu? Tentunya sampean semua juga sering memaafkan teman, memaafkan orang lain. Memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel, atau marah karena merasa disakiti atau dizolimi. Pemaafan sendiri adalah kesediaan seseorang untuk meningkatkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku acuh tidak acuh terhadap orang lain yang telah menyakitinya secara tidak adil. Apa meminta maaf itu? Kata yang semestinya terucap setelah melakukan kesalahan adalah maaf. Wajarnya pada saat menyadari bahwa diri telah melakukan kesalahan, maka meskipun sukar diucapkan, tetap saja perlu untuk meminta maaf pada seseorang yang telah tanpa sengaja disakiti tersebut. Namun, walau hanya satu kata, kenapa sukar untuk diucapkan? Karena pada umumnya kita lebih mendahulukan gengsi, dan karena kesombongan yang berada di dalam diri kita sendiri. Contohnya, karena merasa diri telah memiliki jabatan yang jauh lebih tinggi, atau karena merasa lebih kaya, atau mungkin lebih pintar, maupun lebih tua. Padahal proses memaafkan dan meminta maaf ini tidak mengenal kata tersebut, Jadi kita kepada siapapun harus selalu meminta maaf ataupun memaafkan jika memang kita melakukan kesalahan.
Tidak ada salahnya kalau kita lebih dahulu meminta maaf atau memaafkan orang yang menyakiti kita. Di sini ibu akan memberikan 10 cara meminta maaf. Yang pertama, sadari kesalahanmu dan tanggung jawab atas tindakanmu itu. Jadi apa yang sudah kita perbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus bertindak cepat. Sebelum orang lain melakukan, kita harus terlebih dahulu melakukannya. Baik itu memaafkan maupun meminta maaf. Yang ketiga, tuliskan permintaan maafmu. Jika memang sampean tidak berani berucap langsung, berkata langsung, bisa menulis di atas kertas dan diberikan kepada orang yang telah kita sakiti. Yang keempat, berlatih meminta maaf. Kenapa kita harus berlatih? Karena memang hal ini sangat sulit. Biasanya kita lakukan, baik itu meminta maaf maupun memaafkan. Kadang kita lebih mementingkan gengsi. Ngapain aku harus memaafkan? Ngapain aku harus meminta maaf? Seperti itu, nggih. Yang kelima, minta maaf secara langsung. Ini lebih baik. Terhadap orang yang kita sakiti, kita langsung minta maaf kepada orang tersebut, atau mungkin terhadap orang yang menyakiti kita, kita langsung memaafkannya secara langsung dengan bilang, ya aku maafkan atau bagaimana bla 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 bla. Yang keenam, memintanya untuk mau memaafkanmu. Tidak ada salahnya apabila kita memang berbuat salah kepada orang lain, kita meminta maaf. Karena berarti kita sudah introspeksi diri atas apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Yang ketujuh, berikan pengganti atas kesalahan yang telah kamu buat. Jika memang sampean mungkin menghilangkan sesuatu barang yang sampean pinjam, ya harus mengganti. Itu contohnya, salah satu contohnya. Dengan kata meminta maaf dan mengganti atas apa yang sampean hilangkan tadi. Ini yang sering terjadi di pondok, nggih. Biasanya pinjam sesuatu terus hilang. Banyak sekali yang tidak mau mengganti, padahal ketika barang kita dipinjam, dihilangkan, kita juga ingin diganti dengan barang yang sama. Nah, ini contoh hal-hal yang sering terjadi di pondok pesantren. Yang kedelapan, mendengarkan perasaan teman. Tidak ada salahnya kita bisa menjadi konseling sebaya untuk teman kita sendiri, saling curhat, sharing tentang banyak hal. Jadilah pendengar setia untuk teman Anda. Tidak ada salahnya kita selalu mendengarkan keluh kesah teman. Begitupun sebaliknya. Yang kesembilan, ambil langkah selanjutnya. Jika memang teman kita yang kita mintai maaf tidak mau, kita ambil langkah selanjutnya. Mungkin butuh teman lain untuk membantu masalah kita. Yang ke-10, move on dari masa lalu. Ini sangat penting sekali. Kita tidak boleh terlalu menoleh ke belakang atas apa yang terjadi. Hal-hal yang terdahulu kita jadikan pembelajaran untuk kita bisa berhasil di masa depan. Jadi ketika kita ada permasalahan dengan teman, tidak perlu sering diungkit-ungkit.
untuk menciptakan sebuah masalah yang baru. Jadi kita harus legowo, meminta maaf dan memaafkan atas apa yang telah terjadi. Nggih. Di pondok mungkin ini yang sering terjadi, jadi nggak usah nyindir-nyindir, tidak usah nyinyir-nyinyir nggih, bahasanya gaulnya sekarang nggih, nggak usah gibah, nggak usah ngerasani, nggak usah marah-marah, karena semua yang ada di pondok pesantren itu sama, niatannya tolabul ilmi, ingin mendapatkan teman sebanyak-banyaknya, bukan musuh yang sebanyak-banyaknya. Pernahkah kalian membuat kesalahan? Tentunya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Kita tidak pernah ada yang bersih dari kesalahan. Setiap manusia sering atau suka membuat kesalahan karena itu sifatnya manusia. Jadi jangan merasa sampai tidak pernah salah. Setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan. Dan apa yang kalian lakukan jika melakukan kesalahan? Ini ada sebuah gambar, maafin aku ya. Jadi kalau teman sudah ikhlas meminta maaf, kita juga harus memaafkan. Ada sebuah gambar, dalam bekerja sama kita harus saling melepas ego masing-masing agar apa yang kita kerjakan bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal. Di dalam sebuah hubungan sosial kita dibutuhkan untuk saling tolong-menolong, gotong royong untuk meraih keberhasilan bersama. Tidak egois, ya, tidak mementingkan kepentingan sendiri, mendahulukan kepentingan sendiri. Akhir kata, Bu Sulis ingin memberikan pesan moral, jangan mempersoalkan kelemahan orang lain, jangan pula menyalahkan kelemahan sendiri. Jika Anda melakukan kesalahan, akui saja. Sesudah itu, perbaiki dan belajar dari kesalahan itu. By Stephen Covey. Baik anak-anakku, itu tadi layanan konseling yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa sampai terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di pondok pesantren. Ibu berharap sampean selalu menjadi manusia-manusia yang selalu memaafkan dan tidak malu untuk meminta maaf, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Tentunya Ibu berharap sampean semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.